Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Selasa ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Oh, enggak ada namanya ini ya. Saya ini agamanya Hindu ya. Terus di rumah saya ini dipasang ya. Dipasang barang non Hindu. Lah barangnya apa ini tidak disebutkan. Harusnya disebutkan lah. Sehingga saya tahu jelas itu ya. Gimana cara mengatasinya? Saya bertanya kepada orang pintar, gimana cara mengatasinya gitu ya. Maksudnya bertanya kepada orang pintar itu kenapa gitu ya. Barang itu kenapa gitu. Ya. Saya ilustrasikan semacam ini ya. Nah, ini ada serban ya. Serban ini tak taruh di rumah saya. Nah, serban ini saya isi makhluk halus ya. Saya isi jin misalkan ya. Tak taruh di rumah saya. Apakah serban ini akan berpengaruh terhadap penghuni rumah saya? Iya, akan berpengaruh. Manakala ya penghuni rumahnya ini tidak rajin ibadah. Ya. Dan kalaupun penghuninya rajin ibadah, itu pun juga akan diganggu. Ya. Nah, tapi memiliki proteksi ya, diganggu tapi tidak ada efek. Sama halnya Anda ini pasang pagar gaib itu ya di rumah Anda. Kan harapannya dengan Anda pasang pagar gaib tadi, harapannya rumah Anda ini selamat gitu ya dari pencuri, dari gangguan-gangguan orang jahat gitu ya. Orang jahat dan makhluk jahat kan seperti itu loh. Harapannya seperti itu. Kadang kita itu tidak pernah berpikir gitu. Kira-kira ya makhluk halus yang dipasang ini ya, makhluk halus yang dipasang di dalam rumah saya ini kira-kira berfungsi enggak gitu. Ya. Kan kita berpikir ya, dulu kan yang masang orang lain. Ya. Yang masang misalkan yang pasang saya. Tentunya pagar gaib tadi, makhluk halus yang ada di tempat Anda. Itu kan atas perintah saya gitu. Kamu tak suruh jaga rumah ini. Kalau misalkan ada makhluk halus ya yang mengganggu, kalau misalkan ada orang jahat yang mengganggu, kamu hentikan atau kamu tandangi misalkan. Ya, kira-kira permanen enggak gitu? Kira-kira permanen enggak kalau misalkan makhluk halus tadi ya, atau kodam, orang menyebutnya kodam karena sudah melaksanakan perintah saya ya, sebutnya kodam. Kira-kira kodam tersebut akan menjaga rumah Anda terus atau tidak? Kita pakai logika sederhana. Anda punya satpam ya untuk menjaga rumah Anda ya, terus satpam itu tidak pernah Anda perhatikan, Anda biarkan saja ya. Pokoknya tak konjogo, tak peres tenagai, tidak pernah tak kasih makan, tidak pernah tak kasih gaji. Kira-kira ya makhluk halus tersebut atau satpam tadi marah enggak? Sama seperti itu ya. Makanya teman-teman nonton Selasa, hati-hati ya dengan barang-barang gaib seperti itu ya. Dengan jimat gitu ya. Untuk penjagaan rumah Anda itu juga bisa jadi salah satu penyebab ya rezeki Anda seret, rezeki Anda mampet, banyak masalah di dalam kehidupan Anda, itu bisa jadi penyebabnya di situ ya, yang tanpa Anda sadari. Anda berpikir bahwasanya masalah yang saya hadapi ini dari luar gitu. Kan kebanyakan kita berpikir seperti itu, tapi kebanyakan juga masalah itu Anda sebabkan sendiri dari jimat-jimat yang Anda pasang di dalam rumah Anda, yang Anda tidak tahu fungsinya. Ya tahu fungsinya lah ya, fungsinya tahu untuk menjaga gitu saja, tapi Anda tidak tahu bagaimana merawatnya. Apakah Anda pikir ya, katakanlah tulisan ya, tulisan Arab atau apa gitu ya, Anda taruh di tembok Anda, apakah itu tidak ada penunggunya? Ada penunggunya, ada jinnya ya. Pernahkah Anda berpikir jinnya itu makannya dari mana? Nah, ya yang akhirnya apa? Karena tidak pernah dikasih makan, akhirnya apa? Makan dari saripati pemilik rumah tadi. Akhirnya rumahnya apa? Panas, rumahnya banyak bertengkar. Nah inilah yang saya maksud dengan
agar makan tanaman. Ya, ini dari Bali ya, mungkin dari Hindu Bali ya, mungkin seperti itu. Ya, sama saja ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau Anda tidak paham, ya, tidak paham tentang dunia gaib, dunia kebatinan ya, dunia perewangan, makhluk halus, sebaiknya tidak usah menggunakan itu. Ya. Cukup Anda pasrah kepada Tuhan. Itu saja sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Kalau Anda banyak masalah kaitannya dengan kehidupan Anda, berarti ibadah Anda kurang gitu kan. Simple loh. Hidup ini simple ya. Ya, yang Anda buat simple itu adalah diri Anda ya. Ya, harapannya ingin menyelesaikan masalah tapi dengan masalah ya. Ya ibarat Anda ini pegadaian itu loh ya. Ibarat seperti itu ya. Jadi Anda menyelesaikan masalah dengan masalah. Slogannya kan terbalik itu. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara kita ya, bahwasanya di bulan Januari ini akan banyak berlimpahan rezeki, banjir rezeki untuk teman-teman weton Selasa. Itu kondisi alam ya. Kondisi alam di bulan Januari ini wisa kentas ing maruta. Artinya kondisi alamnya bagus. Lah, soal bagusnya tidaknya ya bagi kehidupan Anda. Kalau alamnya bagus tapi kalau Anda hanya duduk manis gitu, diam saja tanpa adanya usaha, ya Anda tidak akan mendapatkan kebagusan itu. Ya, tidak akan mendapatkan banjir rezeki, tidak akan. Ya, jadi ramalan Primbon Pranoto Mongso semacam ini hanya untuk sebagai alat Anda. Gitu. Alat Anda untuk bisa memaksimalkan potensi ya, kemampuan pikiran Anda, kemampuan intelektual Anda, kemampuan batin Anda pada saat di bulan Januari ini. Ya. Ibarat Anda ini mau menjala ikan gitu ya. Biasanya kan di laut itu kalau misalkan padang bulan itu banyak ikannya atau sebaliknya, saya tidak tahu ya. Pertandanya apa ya? Yang pasti biasanya kalau padang bulan itu akeh wae misalkan. Nah, sama petunjuk seperti itu. Lah kalau akeh wae padang bulan, apa yang Anda harus lakukan? Ya jolo. Sama halnya ketika di laut itu airnya dingin. Ya, kalau airnya dingin, mancing tidak dapat. Tapi kalau jaring masih dapat, mancing tidak dapat. Ya, saya dulu seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah airnya dingin, ya saya tidak mancing. Itu kan pertanda, gitu. Itu kan kondisi alam yang bisa kita manfaatkan untuk membantu dalam upaya memaksimalkan kemampuan diri kita. Nah, tujuan dari Primbon itu seperti itu. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, jangan hanya mengharap saja, tapi Anda tidak berbuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.